atau pas saya ke sana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga semua dalam keadaan sehat, dan saya terlebih dahulu menyapa nih Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Alhamdulillah ini sudah ada lebih dari 1.700 guru yang bergabung. Mana sebutkan kota asal masing-masing. Di sini ada dari Aceh, terima kasih ya Aceh sudah bergabung. Kemudian dari Pontianak, kemudian ada dari, jangan lupa nulis kotanya masing-masing. Karanganyar pasti, dan juga dari Jawa Tengah, Purwokerto, Sragen, Cilegon ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada lagi, nah dari Maluku, Banyumas, terima kasih sudah bergabung. Cirebon, kemudian dari Grobogan ya, semua yang sudah bergabung, terima kasih sudah bersamai saya dalam sore hari yang luar biasa ini dengan tema yang sangat spesial. Sore hari ini terkait dengan ruang GTK, rumah bersama kita, bersama ruang GTK dan rumah belajar gitu ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sekarang sudah di rumah santai sambil menunggu waktu sholat maghrib, boleh dong seduh kopinya. Mari kita kopi bersama-sama. Nah, dalam ngopi hari ini kita sedang membahas tadi ya tema yang sangat spesial, yaitu transformasi digital melalui rumah pendidikan. Transformasi PMM menjadi ruang GTK. Seperti biasa, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan apa saja di kolom komentar seputar ruang GTK. Tapi kok sejak saya posting pertanyaannya terkait dengan PPG ya. Nanti ada kabar tersendiri untuk PPG guru tertentu ya, sabar. Nanti pasti ada saatnya ngopi bareng Bu Nunu khusus untuk PPG ya. Nah saat ini kita pengen juga ya Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan ruang GTK, boleh nulis di komen pengalamannya seperti apa sih waktu menggunakan ruang GTK, semenyenangkan apa ya setelah kita bertransformasi, atau mungkin masih ada masalah yang dihadapi, boleh ditulis di situ, nanti boleh saya baca setelah acara ini selesai. Nah, bagaimana dengan transformasi ruang GTK itu sendiri ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, tanggal 21 Januari yang lalu PMM telah bertransformasi menjadi ruang GTK bersamaan dengan perilisan rumah pendidikan untuk mendukung visi besar Kemendikbud, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Nah Bapak Ibu, di dalam rumah pendidikan tersebut terdapat 8 ruang ya, ibarat sebuah rumah ya. Ada ruang-ruang, ada kamar-kamar. Ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Jadi sekarang Bapak Ibu boleh berselancar mencari informasi apa saja yang Bapak Ibu butuhkan di satu genggaman tangan ya, dari super app yang namanya Rumah Pendidikan. Nah khusus untuk ruang guru dan tenaga kependidikan, kita punya ruang khusus yang disebut dengan ruang GTK. Nah hal-hal yang baik kita lanjutkan, karena kan kita sudah punya ya sebelumnya namanya PMM. Semua yang baik di ruang di PMM kita lanjutkan, yang masih kurang kita sempurnakan. Setelah saya menjelaskan sekilas tentang ruang GTK, tentu penasaran kan untuk mendengarkan lebih jauh dengan suhunya ya. Saya akan panggil suhunya. Kita ingin seluruh guru dan tenaga kependidikan mengetahui lebih jauh tentang ruang GTK dan berkenalan langsung dengan Kepala Pusdatin ya, yang inisiator sekaligus yang menjadi nahkoda untuk ruang GTK tersebut. Kita ingin guru-guru lebih familiar, lebih akrab, dan lebih bersemangat, bergembira menggunakan ruang GTK ini, dan lebih sering menggunakannya karena sekarang sudah lebih terintegrasi. Kenapa? Karena sekarang lebih sederhana dari segi akses, fiturnya juga tidak membebani guru, lebih inklusif, tidak hanya untuk guru loh ya, kalau dulu PMM kan untuk guru aja ya. Nah sekarang ruang GTK ini bisa untuk digunakan pengawas, tenaga kependidikan lainnya gitu ya, kepala sekolah juga sudah ada ruang-ruang sendiri. Kita harapannya ya seluruh GTK terus meningkatkan kompetensi, kinerja, dan tentu dampaknya ya ke kesejahteraan secara mandiri. Nah manfaat ruang GTK itu sendiri apa Bapak Ibu? Tadi pagi dan pada saat peluncuran tentu sudah pernah mendapatkan informasi dari saya ya.
Jadi harapannya dengan kehadiran ruang GTK ini dapat mempermudah guru dan tenaga kependidikan untuk menghapus datin. Bapak Ibu silakan dulu Pak. Ya, alhamdulillah. Ini dari mana aja ini? Dari Ciputat. Ciputat ya. Jadi kantor Pusdati itu di Ciputat ya? Ya, kantor utamanya di Ciputat, di Senayan tuh ada kantor transit. Ya. Oh, kalau dari Ciputat ke sini itu berapa jauh? Tergantung, ya kadang 30 menit, 1 jam. Tadi lumayan sekitar 45 menit. Tapi kalau arah balik, padat. Kadang kan jadwal pulang nih. Ya, ini namanya Pak Yudhistira ya. Beliau adalah kepala pusat Pusdatin. Nah Pak Yudhis, boleh nggak cerita sebenarnya itu gimana sih idenya terkait dengan rumah pendidikan dan apa sih isinya? Boleh, terima kasih Bu Dirjen. Saya boleh izin ngopi dulu? Oh silakan. Nah, ini karena Aceh Gayo ini. Aceh Gayo kebetulan istri saya juga dari Aceh, lahir di Aceh. Dan untuk pertama kali saya baru ke Aceh bulan lalu dan tentu minum Aceh Gayo ya. Juga saya minum di sana Aceh Gayo. Saya suka kopi tambah gula. Oh sama, cobain. Berarti kita sama dong ya. Mantap. Oh mantap ya. Luar biasa ya. Nah tentu terima kasih Bu Dirjen. Tentu kaitannya dengan rumah pendidikan sebenarnya tentu bagian dari arahannya Pak Menteri bagaimana mewadahi semua kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan ya, stakeholder pendidikan. Mulai dari guru, murid, tadi Bu Dirjen sampaikan, guru, murid, orang tua, sekolah, mitra, publik, dan masyarakat gitu ya. Artinya sebelumnya ini masing-masing ini parsial gitu ya. Nah, namanya rumah pendidikan ini adalah mewadahi, menaungi semua kebutuhan. Prinsip akuntabel, melayani, kemudian adaptif dan harmonis. Oke, terima kasih. Waduh, luar biasa penjelasan dari Pak Yudhis ya. Boleh dilanjut ngopi lagi? Oh, boleh nih. Saya juga sebelum melanjut ada sesi tanya jawab, saya menyapa Bapak Ibu keluarga besar saya dari Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak. Dia selalu join. Di seluruh Indonesia yang ikut menyaksikan live Instagram ini dan juga kepada Bapak Ibu guru yang setia menemani kita sore hari ini sambil menunggu sholat maghrib waktu Indonesia Barat dan sholat berikutnya untuk waktu Indonesia Tengah dan Timur. Nah di sini saya ingin sudah ada pertanyaan nih Pak Yudhis nih terkait dengan ruang GTK. Oh tapi saya baca nih di sini pertanyaannya semua tentang PPG. Ya nanti untuk PPG spill dikit ya. Nanti akan diumumkan jika sudah ada kapan pembukaannya dan anggarannya yang tersedia gitu ya. Jadi segera jika sudah siap kami akan langsung umumkan baik di lamanya PPG maupun di Instagram saya. Ini yang paling ditunggu nih ya. Nah sekarang kita kembali ke sini. Ini ada PPG untuk PAU dan lain sebagainya. Nanti kita akan buka sesi khusus live IG untuk ini. Ini ada pertanyaan dari Rizky_Aryatama Surdaya. Pertanyaannya, apakah dapat akun info GTK, SIM PKB, SSO Dapodik bisa terpadu dalam satu aplikasi ruang GTK agar mempermudah pelayanan? Gimana, Mas? Ya, tentunya menarik ini ya, Mas Rizky ya. Mas Rizky dari mana ya? Mungkin Mas Rizky, pertanyaannya menarik ya. Artinya tadi sampaikan oleh Bu Dirjen. Artinya apa yang kita lakukan ini kan terus dilakukan pengembangan. Artinya apakah nanti akun misalkan info GTK, SIM PKB, SSO Dapodik itu bisa terpadu dalam satu aplikasi ruang GTK? Tentunya bisa gitu. Makanya kita berharap dalam pengembangan ruang GTK itu mungkin nanti bawa masukan-masukan dari guru, kemudian teman-teman dari Tendik dan sebagainya, ini bisa menjadi bagian evaluasi. Namanya dalam pengembangan sistem itu biasanya ada selalu feedback Prof. Nunuk ya, ada feedback dan feedback ini menjadi masukan. Biasanya pengembangan produk itu kita menggunakan skema namanya design thinking ya, design thinking yang itu berbasis kebutuhan. Jadi misalkan ada masukan feedback itu menjadi referensi kita untuk melakukan development baru gitu ya. Nah tentu di dalam konteks ruang GTK harapannya dalam pengembangan sistem kan ada data service platform gitu ya. Kita bicara data ini kita rapikan. Data ini misalkan tadi yang mungkin sebelumnya SIM PKB
punya sistem sendiri, kemudian ada PMM sistem sendiri, ini nanti kita integrasikan. Karena pada dasarnya proses integrasi itu yang harus diperbaiki adalah dari sisi datanya. Setelah data, kita bicara